Selamat datang di Cerita Kito. Aku sarankan sebelum kalian lanjut sebaiknya kalian tonton video sebelumnya agar kalian tidak gagal paham. Untuk link video episode sebelumnya ada di kolom deskripsi. Episode sebelumnya, desa suku besi di bumi hanguskan oleh leluhur Asura yang dikenal dengan nama Lioji membawa Yaoyu untuk dipaksa bertarung dengannya. Yaoyu yang telah mengalami kematian pun kini ditolong oleh Asura kuno yang lain yang bernama Jingyi. Dan ia juga merupakan saudara dari Lioji. Yaoyu kini menilai kalau Jingyi dan Lioji tak seperti Asura biasa. Jingyi pun membenarkan akan hal itu, kalau mereka memang berbeda dengan Asura pada umumnya, mereka sudah lama hidup di dalam puing-puing kapal ini sejak mereka diusir dari surga. Mendengar hal itu, Yaoyu pun menjadi sangat terkejut karena itu artinya Lioji dan Jingyi merupakan anggota 99 hantu Asura yang legendaris yang merupakan nenek moyang dari para Asura. Jingyi tak menjawabnya, tapi ia mengatakan kalau ini adalah tempatnya dan biasanya tabu tak akan masuk ke sini. Itu artinya Jingyi dan Lioji saat ini belum benar-benar mati. Jingyi lanjut menjelaskan kalau umur panjang dewa ditentukan oleh banyak faktor. Termasuk mereka berdua yang masih bertahan hidup sampai sekarang tentunya karena suatu alasan. Karena itulah, saat ini Yaoyu tak akan bisa keluar dari kapal ini dengan mudah. Jelas. Hal itu membuat Yaoyu kaget. Yaoyu yang kesal menanyakan lagi, kenapa Lioji menghancurkan sukunya? Jingyi pun menjawab, kalau Lioji hanya mencari penantang dan ia tertarik kepada Yaoyu. Jelas, hal itu membuat Yaoyu keheranan. Jingyi pun lanjut mengatakan, jadi kalau Yaoyu ingin keluar dari tempat itu, maka Yaoyu harus mengalahkan Lioji dulu. Yaoyu pun jadi tambah bingung. Apa mungkin ia bisa melakukannya? Yaoyu merasa kalau ia adalah Asura terlemah di suku besinya. Bahkan berjalan saja susah, tapi seketika Yaoyu pun baru menyadari kalau kakinya sekarang menjadi kuat. Walaupun tanpa gips, Jingyi pun lanjut menjelaskan kalau kelemahan Yaoyu hanyalah ilusi dan Yaoyu telah membuktikan hal itu, yaitu pada saat kakak angkat perempuannya terbunuh. Saat itu, tiba-tiba saja Yaoyu berlari dengan sangat cepat dan langsung menggigit Lioji. Yaoyu pun kini masih keheranan. Kenapa dia bisa seperti itu? Jingyi pun lanjut menjelaskan bahwa hal itu disebabkan Yaoyu yang sangat marah sehingga Yaoyu bisa melepaskan potensinya dan memasuki alam tanpa pamrih, di mana itu adalah kondisi tertinggi Asura. Asura hidup untuk bertempur. Jadi, pada dasarnya panca indera dewa perang Asura sangatlah tajam, akan tetapi Asura perlu untuk mempelajari bagaimana cara membukanya. Kuncinya adalah indera, jantung Asura, di mana itu merupakan pusat dari jiwa dewa perang Asura. Semakin kuat jantung seorang Asura, maka semakin tajam pula panca indera Asura. Dengan mata dewa perang Asura dapat langsung melihat kekuatan lawan, dan dengan hidung dewa perang dapat merasakan nafas dan arah lawan secara sensitif. Telinga dewa perang dapat membantu Asura menerima dan menguraikan semua informasi suara di sekitar, sedangkan indera praba dewa perang akan mampu menguasai dan memahami pertarungan itu sendiri, dan itulah kelima panca indera dewa perang Asura. Jingyi pun lanjut menjelaskan, sekitar sementara indera praba, dewa perang, akan mampu menguasai dan memahami pertarungan itu sendiri. Itulah kelima panca indera dewa perang Asura. Jingyi pun melanjutkan menjelaskan bahwa saat panca indera dewa perang Asura Yaoyu mencapai puncaknya, maka akan membentuk kekuatan yang unik pada diri Yaoyu. Pada saat itulah, Yaoyu mungkin akan mampu mengalahkan Lioji. Kini, setelah Yaoyu mendengarkan semua penjelasan Jingyi, ia pun mulai bertekad bahwa dia pasti akan mengalahkan Lioji. Sin pun bet lanjut. Saat ini, Yaoyu diam-diam mendekati Lioji yang sedang tidur dan dirasa ini adalah kesempatan yang tepat. Yaoyu pun segera menyerang tabu dengan sekuat tenaga. Tapi Lioji langsung menyadari kedatangan Yaoyu dan balik menyerang Yaoyu. Yaoyu pun kini menjadi sangat kesal kepada Lioji dan ia mengatakan kepada Lioji kalau ia sudah tahu alasan Lioji menangkapnya dari. Lioji menegaskan lagi kalau memang jalan keluar Yaoyu satu-satunya adalah bertarung dengannya. Yaoyu pun berusaha untuk mengalahkan Lioji. Dengan tekad yang sangat kuat Yaoyu bangkit dan berjalan sambil mengatakan kalau ia tak akan mati. Sin berlanjut,
Yao Yu yang saat ini dengan tekad yang bertambah kuat menantang Liu Ji kembali, Yao Yu pun kini mulai dapat meluapkan amarahnya untuk membuka panca indera dewa perangnya, dan dengan itu Yao Yu kini mulai bisa menghindari pukulan Liu Ji yang super cepat, dan Yao Yu kini juga sedikit banyak mampu membaca serangan Liu Ji, dan setelah dirasa ada kesempatan Yao Yu pun segera memberikan pukulannya. Liu Ji pun dengan brutal lanjut menangkap Yao Yu, dan Yao Yu pun kini terbunuh lagi untuk yang kesekian kalinya. Seketika Yao Yu yang sudah berada di ruangan Jing Yi pun mengerang dengan sangat keras karena saat ini ia merasakan sakit yang jauh lebih dahsyat dari sebelumnya, yang ternyata ini adalah kebangkitan dari kematian yang sudah ke-10 kalinya. Bekas luka yang menyilang pun muncul di tengah wajah Yao Yu. Yao Yu pun kali ini hampir saja tak mampu menahan sakit yang luar biasa ini, tapi tiba-tiba saja Jing Yi muncul dan segera menenangkan Yao Yu. Berkat Jing Yi, Yao Yu sementara dapat beristirahat dengan tenang. Jing Yi pun di situ lanjut mengatakan bahwa anak terakhir yang bernama Ying melarikan diri setelah menerima 10 bekas luka. Scene pun beralih di mana diperlihatkan Si Yu yang cacat, masih bersikeras untuk bertemu dengan Raja Bandi Asura, akan tetapi pengawal di situ malah melemparkan Si Yu. Tak lama munculhan Raja Bandi Asura, dan ketika melihat Si Yu adalah putra dari tetua suku besi dan satu-satunya orang yang selamat dari suku besi, ia pun segera mempersilakan Si Yu untuk berbicara. Di situ Si Yu pun segera melaporkan bahwa yang menghancurkan suku besi adalah Asura dengan taring dan mempunyai rantai besi di tangannya. Mendengar hal itu pandangan mata Raja Bandi pun langsung menajam dan ia pun menyuruh Si Yu untuk meneruskan ceritanya. Si Yu pun mulai bercerita kronologinya di mana saat ia pulang bersama Yao Yu sukunya telah dihancurkan, ayahnya juga dibunuh serta sahabatnya Yao Yu juga diculik, sehingga Si Yu memohon agar Raja Bandi menyelamatkan Yao Yu. Mendengar cerita itu tiba-tiba saja Raja Bandi pun sangat marah seakan ia teringat akan pengalaman buruk yang pernah ia alami. Scene pun beralih, Yao Yu yang saat ini dia masih pantang untuk menyerah dengan sisa kekuatannya. Yao Yu berusaha untuk menyerang Liu Ji, tapi sayang sekali Liu Ji pun kini menusuk mata Yao Yu sehingga membuat Yao Yu tak bisa untuk melihat. Liu Ji pun lanjut akan membunuh Yao Yu tapi tiba-tiba saja kuping dewa perang Yao Yu pun aktif, sehingga walaupun ia tak bisa melihat ia mampu merasakan gerak angin di sekitar. Sehingga Yao Yu pun mampu menghindari serangan-serangan dari Liu Ji yang bertubi-tubi, tapi jelas menghindar saja tak akan cukup. Di saat ada kesempatan Yao Yu pun segera berusaha untuk melakukan serangan tapi sayang sekali Luo masih dapat ditangkap oleh Yao Yu dan ia pun kini terbunuh lagi. Tetapi Yao Yu pun tetap pantang untuk menyerah. Yao Yu pun terus saja berjuang melakukan pertarungan, dan bersamaan dengan itu ia juga berkali-kali mengalami kematian yang mengenaskan. Panca indera dewa perang Yao Yu pun kini menjadi semakin tajam dan cepat. Yao Yu pun kini memiliki bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Yao Yu pun tak takut lagi pada makhluk buas itu, bahkan Yao Yu menjadi sangat bersemangat dan semakin gila, hingga akhirnya Yao Yu pun merasa waktunya kini telah tiba. Penampilan Yao Yu pun kini mulai berubah, rambutnya pun agak pendek dan kini ia telah memakai kostum petarung. Yao Yu pun kini berjalan menyusuri kapal, dia tampaknya sedang mencari keberadaan Jing Yi. Hingga akhirnya Yao Yu pun mengikuti Jing Yi hingga sampai di ruangan khusus yang baru pertama kalinya ia memasuki, yang ternyata itu adalah makam dari 99 hantu Asura. Yao Yu pun jadi bersimpati dengan Jing Yi yang tampaknya selama ini Jing Yi merawat makam itu sendirian dan pastinya Jing Yi merasa kesepian. Akan tetapi Jing Yi pun merasa kalau itu semua tak masalah karena jika waktunya tiba Jing Yi akan berkumpul dengan mereka setelah misi Liu Ji selesai. Yao Yu pun jadi penasaran apa misi Liu Ji itu. Jing Yi pun lanjut menjelaskan kalau Yao Yu bukanlah anak yang pertama kali ditangkap Liu Ji. Obsesi Liu Ji adalah menemukan petarung Asura sejati yang dapat memimpin Asura ke depan, dan dengan alasan itulah Liu Ji menangkap Yao Yu dan kini Jing Yi pun mengatakan bahwa saat ini tubuh Yao Yu telah mencapai batasnya dalam dimensi ini. Semua organ di dalam tubuh Yao Yu telah rusak parah. Jika ini Yao Yu tak bisa mengalahkan Liu Ji maka Yao Yu akan benar-benar mati dan tak bisa dipulihkan kembali. Jing Yi pun sekali lagi bertanya kepada Yao Yu apakah kali ini Luo yakin. Dan kini Yao Yu pun dengan penuh keyakinan kembali menantang Liu Ji. Liu Ji pun juga berharap kalau kali ini Yao Yu tak akan mengecewakannya. Pertempuran pun dimulai. Liu Ji pun dengan brutalnya langsung menyerang Yao Yu. Yao Yu pun mengaku sudah melihat gerakan Liu Ji, akan tetapi tampaknya Yao Yu sengaja menerima serangan dari Liu Ji dulu untuk membangkitkan jiwa tempurnya. Dan benar saja bukannya Yao Yu merasa kesakitan akan tetapi Yao Yu justru merasa sangat menikmatinya. Jantung Yao Yu pun kini mulai terbakar. Liu Ji pun juga senang melihat Yao Yu seperti itu, karena memang Asura sejati pasti akan menikmati sebuah pertarungan, dan kini mereka pun saling menyerang dan dengan kemampuan panca inderanya kali ini Yao Yu mampu memukul Liu Ji. Liu Ji pun kini jadi terluka dan matanya pun buta sebelah.
hal itu membuatnya jadi ngamuk. Dia pun dengan brutalnya mengajar Yao Yu dengan bertubi-tubi. Liu Ji pun kini menarik kepala Yao Yu untuk membunuhnya, tapi Yao Yu pun dengan sekuat tenaga mencoba bangkit. Yao Yu pun segera melipat kakinya untuk ancang-ancang melimpat. Yao Yu pun berhasil melakukan lompatan dan mendorong Liu Ji ke atas. Ambang kematian, tampaknya membuat Yao Yu semakin bertambah kuat. Amarah Yao Yu pun kini semakin terbakar, dan setelah memukul Liu Ji dengan keras tak disangka Liu Ji pun dengan cepat mampu memulihkan tulang-tulang di tubuhnya yang telah remuk, dan kini keadaan pun telah berbalik. Yao Yu pun semakin sehat dan bugar seperti sedia kala, sedangkan Liu Ji kini terluka parah. Liu Ji pun heran dengan kekuatan Lu Hou di mana ia mengaku gerakannya menjadi lambat ketika berada di dekat Yao Yu. Yao Yu pun menjelaskan kalau itu akibat dari panca indera dewa perangnya yang telah aktif. Segalanya seakan menjadi berhenti dan Liu Ji juga terpengaruh dengan kekuatan itu. Yao Yu juga tak terlalu mengerti, tapi yang ia rasakan ia menjadi dapat menguasai lawan dengan sepenuhnya. Kini Liu Ji pun mulai mengakui kekuatan Yao Yu di mana kekuatan Tao Yu sudah terbentuk dengan keunikannya tersendiri. Jing Yi pun juga datang ke situ. Liu Ji pun mengatakan kepada Jing Yi kalau Yao Yu telah berhasil melakukannya. Liu Ji mengatakan kepada Yao Yu, kalau hidup adalah tentang berjuang untuk menemukan lawan yang lebih kuat. Yao Yu pun dengan penuh semangat mengajak Liu Ji untuk melanjutkan pertarungan ini, tapi tiba-tiba saja Liu Ji dan Jing Yi keluarkan sinar yang sangat menyilaukan dan dari cahaya itu kini muncul satu pasang belah pedang yang menyilang. Yao Yu pun segera mendekati pedang itu. Ia pun di situ mengatakan kalau pedang itu adalah bukti bahwa Yao Yu telah mengalahkan 99 hantu Asura, di mana pedang ini membawa kehendak nenek moyang klan Asura. Yao Yu pun segera mengambil kedua pedang itu untuk ia gunakan, menciptakan jalan Asuranya sendiri, dan walaupun saat ini Liu Ji dan Jing Yi sudah menghilang tetapi Yao Yu merasa kalau suatu saat nanti mereka akan bertemu lagi. Yao Yu pun kini punya panggilan baru yaitu Lu Hou. Dia berjalan keluar dari kapal itu dan itu artinya Lu Hou saat ini telah benar-benar kembali. Scene lalu beralih di dalam hutan. Terlihat Raja Bandi Asura mencoba kekuatan racun barunya. Racun itu dengan cepat menghancurkan tanaman yang dilewatinya. Bawahan Raja Bandi pun datang dan ia pun mengucapkan selamat kepada Raja Bandi yang telah berhasil mengupgrade kekuatan racunnya. Tapi tiba-tiba saja muncul sebuah angin berhembus yang menghilangkan racun di tangan Raja Bandi. Raja Bandi pun jadi terkejut karena seketika ia merasa bau aroma yang menurutnya sangat menjijikkan muncul kembali dan cerita pun bersambung.